saya nggak bisa jawab sih, itu kan tergantung masing-masing. Takut apa? Takut sendirian. Maksudnya kalau seandainya nggak ada adik, dia memperjuangkan sesuatu, kemudian dia sendirian, ya udah dia menerima. Memang orang kan sukanya jadi follower untuk menjadi yang leader itu hanya butuh satu orang. Untuk berani tampil beda itu lu nggak butuh orang lain, lu hanya butuh lu sendiri. Ini nggak kurang sabar dengan proses kali ya Mas ya. Penjelasannya sih ya banyak, kurang A, kurang B, kurang C, kurang garam, kurang gula, banyak. Iya, ini karena tuntutan hidup. Tapi kalau balik lagi ke kita sendiri, kerjain deh sendiri. Ya. Sendiri kerjain. 3 bulan saya di kampung, saya tidak menerima dari orang tua, saya bangun koperasi ngajak kawan-kawan. Ya, ternyata saya bisa hidup juga. Cuma kan saya harus membutuhkan fase di mana kata-kata sejahtera yang menurut hitungan kita sendiri, kan kita yang tahu nih. Kalau sejahtera kan itu bahagia sebenarnya, nggak harus mobil mewah. Tapi saya sudah nyoba, ternyata saya bisa ini, saya bikin ngajak kawan-kawan, ya kita harus, ini ada lahan kerjain. Kita buat usaha sekecil-kecilnya, bisa hidup rupanya. Serius. Tinggal dengan ilmu-ilmu kalian buat. Terserah apapun itu bentuknya. Karena kalau tidak begitu ya kita menyerah itu. Kita tidak menjawab itu. Ya karena sebenarnya saya bisa, saya menyerah pada saat itu, saya tidak mau rela-rela lagi balik kuliah di sini mencari ilmu karena saya selalu dihina, kamu tahu apa? Kamu aja di sini masih penelitian S1, sudah ngomong ini terjadi, itu terjadi. Kamu aja belum sarjana. Yang ngomong ini profesor pada saat itu, yang saya bilang pada saat itu lahan ini, kebun ini tidak layak secara undang-undang nomor 18 tahun 2004 dalam tata cara pembukaan lahan. Sekarang kebakaran lahannya. Kan waktu akan menjawab. Saya sudah bilang, belum dibuka. Karena saya bilang, cuma saya yang sampai ke lahan itu. Mulai dari pimpinan di atas hingga mandor orang sempat, tidak ada yang sanggup menemani saya ke lahan itu. Bagaimana ceritanya lahan gambut? Segini, ini hutan, harus terabas ngambil titik GPS. Saya masuk ke sana. Dibuka. Kan anak IPB ini jago kalau ngumpulin literatur. Saya baca literatur kan harus dites di lapangan. Tes dulu lah. Betul ini dalam ini. Literatur kan sebagai jawaban. Saya bilang, jangan dibuka. Dulu literatur begini. Gambut itu tidak bisa kembali lagi basah karena dia reversible drying. Ada syarat-syarat itu dibuka. Tapi semua dianggap sebagai subjek, tidak dianggap sebagai objek yang hidup yang ada di saat ini. Semuanya diciptakan, semua bisa dibayar, semua itu dianggap komoditas. Itu yang kita alami sekarang. Toh kita sekarang menganggap itu diri saya adalah komoditas yang harus dibayar mahal dengan perusahaan. Saya nggak mau bertahan dengan hanya sekian ratus ribu. Kan kita sendiri melakukan itu sebenarnya. Oke, bentar aku potong ya. Oke. Ini kita waktunya terbatas ya. Jadi sebenarnya sudah selesai slide saya. Slide saya tadi karena saya tahu ya di tol hanya sekian jam. Iya. Jadi saya hanya butuh ini doang nih, dorongan Iya. ini data saya kasih aja. Jadi nanti aku kasih waktu maksimal 15 menit lagi untuk lanjutin ngobrol, nanti biar langsung lanjut ke materi selanjutnya. Kalau misalkan emang pengen ngobrol lagi nanti sambil makan siang bisa. Ya betul, sambil nonton nanti kita akan melihat orang-orang yang katanya tidak bisa melawan sistem itu, ternyata dia bisa. Ayo self service ambil sendiri. Iya. Lanjut Kak. Enggak, tadi sudah selesai slide saya. Ini hanya data-data yang saya bilang tadi. Terus nonton dulu tadi nonton apa? Hah? Ada yang nonton? Kita akan lihat bagaimana yang katanya dengan sistem itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata banyak yang sudah bisa melakukan itu. Pak Degun, bisa? Surono Danu, bisa. Surono Danu lebih luar biasa. Nanti kita akan tahu jawaban seorang menteri persis seperti apa yang dilakukan oleh kita di mahasiswa. Dan saya juga terlibat di sana. Ya, kita akan serahkan kepada Balai Penelitian untuk menjawab kenapa kenapa produksi padi kita bisa begini, kenapa pertanian kita begini. Jawaban menteri di situ adalah kita harus menyediakan dana yang besar buat Balai Pertanian. Karena mereka yang harus menjawab masalah ini. Sedangkan si Surono Danu, seorang petani yang keluar dari lingkaran-lingkaran yang kita hanya pasrah dan menyerah begitu saja, dia terjun sendiri karena dia anak pertanian, dia tahu bagaimana sebenarnya pertanian itu dia lakukan.
Karena dia tahu alam ini hidup, dia bekerja dengan alam itu. Dan dia minta menjawab permasalahan padi-padi itu nggak perlu kita impor benihnya. Dia yang berikan saat ini. Alumni PB kalau nggak salah. Bukan alumni PB ya. Cuma dia bekerja di dinas pertanian. Siapa namanya? Suronodan. Suronodan. Dia yang sekarang ini memberikan benih kepada Orang Lampung. kalau nanti ketakutannya itu, kita juga sangat ingin sekali sekarang mengundang Suronodan. Semakin banyak begini. Reza Ali Akbar saya tahu dia buat gerakan IPB berkebun. Saya sama kawan-kawan yang penyiar terus komunitas saya hingga akhirnya sekarang bertani dari warung kopi, bikin warung kopi, jadi bertani. Teman-teman awalnya diskusi gini nanti bikin apa itu proses. Nikmati ya prosesnya. Di dunia nyata baru akan menjawab itu. Nikmati aja, kumpul-kumpul komunitas, sharing pikiran, terserah. Mau nanti kalau kami di luar berlaulat, buat aja karena itu penting tetap awal. Karena kita sudah terlalu jenuh dipisahkan dari ruang-ruang itu. Kita dibuat individual di kampus. Kerjain tugas, cari nilai, kerjain tugas, cari nilai. Ya demikian aja mungkin. Kalau mau diskusi, melihat video, mau butuh data-data terkait saya berikan. Bahkan kuliah saya dari semester 1 ke semester 2 saya punya semua slide-nya dan nggak saya pakai kayak ini. Tapi di lahan sekarang saya butuh rupanya. Iya, saya butuh ternyata begitu kita praktek langsung. Sebelum Prabowo, Nyalon. setelah Prabowo menyatakan di kampanyenya saya akan ngasih 1 miliar, terus disahkan undang-undang desa 1,2 miliar, dan langsung disamper Jokowi. Jokowi bilang saya akan menyediakan dana 1,2 miliar. Jadi kita yang tahu UU desa tuh ketawa sendiri. Ampun Jokowi ini bukan dia yang menyediakan 1,2 tapi memang sudah undang-undang gitu. Amanat. Sementara Prabowo-nya Masih. sudah mengkaji itu dari tahun 2000 berapa nih? Dia kurang update Prabowo. Iya. Ya sorry ya ini Mbak, pas ini karena teman-teman saya tahu anak IPB ini paradigma berpikirnya ataupun cara berpikir pandangannya luas nih. Ngomongin Thailand, ngomongin Amerika, ngomongin Jepang, termasuk bahan-bahan kuliah kita dulu semua. Pesan saya adalah coba teman-teman mau nggak mau harus terjun ke lapangan. Percayakan itu kita harus seperti itu kalau yang menjadi petani. Kita ini buruh tani saat ini. Berikan kepercayaan itu kepada orang-orang yang kita butuhkan itu. Minimal kita hadir di antara mereka, kita bisa bersama-sama mereka. Itu sudah membuat mereka itu senang lah. Karena banyak pertanyaan mereka. Karena kita datang, kita harus seperti dokter bagi mereka. Mau nggak mau itu sebenarnya membantu kita. Anjir, kita harus belajar lagi. Karena jawaban-jawaban kita itu sebenarnya berbahaya. Iya. Karena jawaban-jawaban itu sebenarnya berbahaya. Makanya kita harus, bukan berarti enak kali itu bertani itu, makin ngeri kalau saya begini, kalau salah. Kelakuan saya ini sama aja kayak revolusi jangan skala besar sebenarnya.